Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fatoni. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran. Dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. 2. Dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab. 3. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. 4. Dengan diskusi, siswa dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Ayo mengamati. Amatilah gambar tersebut. Amatilah gambar tersebut, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Kegiatan yang nampak pada gambar tersebut adalah sepak bola. Kegiatan tersebut merupakan permainan yang menggunakan bola yang ditendang dengan kaki. 3. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut yaitu di lapangan sepak bola. 4. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Sepak bola merupakan olahraga yang populer di dunia. Permainan sepak bola identik dengan permainan bola besar. Tujuan dari permainan sepak bola adalah untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan memenangkan pertandingan. Coba kamu amati aktivitas sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tulang dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ayo mengamati. Coba amatilah rangka manusia. Ini terdapat nama tulang-tulang yang membentuk rangka manusia. Mulai dari kepala, tulang tengkorak, sampai ke bawah. Ini terdapat masing-masing nama tulang. Selanjutnya, tulang pada lengan manusia. Ya, yang ditunjukkan pada anak panah ini merupakan tulang lengan atas. Selanjutnya, anak panah selanjutnya yaitu tulang hasta. Kemudian tulang pengumpil. Anak panah selanjutnya ini ditunjukkan yaitu berupa tulang pergelangan tangan. Dan anak panah ini merupakan tulang telapak tangan. Selanjutnya tulang pada kaki manusia. Tulang paha. Ini anak panah ini menunjukkan tulang paha. Lanjutnya anak panah ini menunjukkan tulang kering. Selanjutnya tulang betis ditunjukkan oleh anak panah berikutnya. Tulang tempurung lutut yang mana? Ya, tulang tempurung lutut ini ditunjukkan anak panah itu. Lanjutnya tulang pergelangan kaki.
Ya, ditunjukkan anak panah tersebut. Anak panah yang ini menunjukkan tulang telapak kaki. Tulang jari kaki ditunjukkan oleh anak panah itu. Sekarang ayo mencoba untuk menambah pemahamanmu tentang organ gerak manusia yang berupa tulang. Buatlah model sederhana rangka manusia dari bahan bubur kertas. Langkah-langkah kerjanya. 1. Siapkan alat dan bahan, yaitu berupa A. Gunting, B. Ember, C. Kertas koran, D. Kawat kasa, E. Padi kanji, F. Cat warna dan kuas. Langkah kedua, buatlah kerangka patung dari kawat kasa. Ya, ini gambarnya. Langkah ketiga, potong-potonglah kertas koran menjadi serpian-serpian. Ya, seperti ini pada gambar ini. Lanjutnya yang keempat, rendamlah serpian koran-koran ke dalam air. Ya, direndam seperti pada gambar. Langkah yang kelima, setelah rendaman serpian koran lembek, angkat dan tumbuklah sampai halus dan campurkan pada perekat dari padi kanji tadi. Aduklah hingga berbentuk bubur, namun jangan terlalu encer. Nah, seperti ini diaduk gambarnya ya kan. Yang keenam, tempelkan bubur koran tersebut pada rangka kawat. Ya, akhirnya seperti ini, yang bubur koran tadi, bubur kertas koran ditempelkan pada kerangka kawatnya sehingga membentuk seperti gambar nomor 6. Yang ketujuh, keringkan dengan cara diangin-anginkan. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari agar tidak retak. Selanjutnya yang kedelapan, warnailah dengan menggunakan cat. Nah, setelah kering lalu diwarnai dengan cat. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini contohnya. Selanjutnya ayo berdiskusi. Kamu telah mengetahui organ gerak manusia, terutama tulang. Sekarang diskusikan dengan temanmu fungsi dari masing-masing tulang tersebut. Untuk memudahkan pekerjaanmu, kamu bisa mencari buku referensi di perpustakaan sekolah. Nama-nama tulang lengan beserta fungsinya. Yang pertama yaitu tulang hasta. Fungsinya memungkinkan pergelangan tangan untuk memutar. Yang kedua yaitu tulang atas. Fungsinya sebagai tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Yang ketiga, tulang pengumpil. Sebagai tempat menempelnya otot lengan yang akan menggerakkan tangan, terutama tangan bagian bawah. Kemudian tulang pergelangan tangan. Fungsinya untuk menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Selanjutnya tulang telapak tangan. Fungsinya sebagai pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang pergelangan. Tulang paha. Fungsinya tempat menghubungkan tulang bagian pinggul dengan lutut, menyangga badan pada saat berjalan. Tulang kering fungsinya menghasilkan sel-sel darah merah dan menyediakan mineral, partikel kalsium, dan fosfor. Lanjutnya tulang betis, fungsinya menyangga badan agar kuat dan seimbang, tempat menempelnya otot kaki. Tulang pergelangan kaki berfungsi sebagai sendi menahan beban penting dibentuk oleh 3 tulang, yaitu tibia, fibula, dan lereng. Selanjutnya tulang telapak kaki sebagai pijakan agar saat berjalan seimbang. Kemudian tulang jari kaki fungsinya untuk keseimbangan jika sedang berlari atau berusaha berhenti, dan sebagai tumpuan.
Fungsi organ gerak manusia sangat banyak. Hampir semua aktivitas manusia tidak bisa terlepas dari organ gerak. Bukan hanya dalam sepak bola saja. Coba kamu sebutkan aktivitas manusia yang memanfaatkan kerja organ gerak. Ya, contohnya menari, berenang, berlari, dan lain-lain. Berbagai aktivitas dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu tidak terlepas dari karunia Tuhan yang memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Sudahkah kamu bersyukur atas itu semua? Ya, kita bersyukur, alhamdulillah. Bagaimana caramu bersyukur? Ya, kita memelihara apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Lanjutnya, ayo membaca. Ini ada bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Saya bacakan sebagian. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna sejak kecil, Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapa atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan pada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya tuh Lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran, tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Ya, ini bacaannya saya baca sebagian dan anak-anak dapat melanjutkan sendiri masing-masing di bukunya masing-masing. Dari bacaan tersebut kita tarik ide pokoknya. Ya, paragraf 1, ide pokok, Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Paragraf 2, meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tak mau merepotkan orang lain. Paragraf 3, setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna, tapi tak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Alinea 4, modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Paragraf kelima, ia juga sudah punya merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Alinea 6, beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Alinea ketujuh, saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Alinea 8, kini dari hasil usahanya Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Kegiatan selanjutnya, ayo berkreasi.
Asik sekali ya aktivitas membaca itu, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni sisi depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memiliki unsur-unsur berikut. 1. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. 7. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Coba kamu perhatikan contoh cover buku berikut. Ya, ini adalah contoh cover buku. Sekarang giliranmu untuk membuat gambar pada cover atau sampul buku. Kamu dapat membuatnya berdasarkan isi bacaan yang berjudul penyandang cacat yang sukses tadi. Kegiatan selanjutnya, ayo renungkan. 1. Buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Paragraf 1, ide pokok, makan sayur membuat sehat. Paragraf 2, ide pokoknya, aku gemar makan sayur. Paragraf 3, ide pokoknya, sayur bayam adalah sayur kesukaanku. Paragraf 4, sayur yang sehat adalah yang bebas dari pestisida. Ya, bagaimana? Kalian disuruh membuat karangan dari 4 paragraf yang masing-masing ada ide pokoknya. Ya, ini adalah contohnya karangan yang bisa kalian buat seperti ini. Alinea pertama atau paragraf pertama, sayur memiliki beberapa manfaat yang baik untuk tubuh. Makan sayur tiap hari dapat membuat badan kita sehat. Sayur merupakan makanan yang memiliki vitamin, mulai dari vitamin A, E, D1. Alinea kedua, oleh sebab itulah aku gemar makan sayur. Setiap hari sarapan maupun makan siang, ibu selalu memberiku 1 mangkok sayur. Kebiasaanku ini ternyata menular dari ibu yang juga suka makan sayur. Sayur kesukaanku adalah sayur bayam, karena sayur bayam memiliki vitamin yang baik untuk tubuh. Selain itu, sayur bayam memiliki rasa yang berbeda dari sayur lain. Oleh karena itulah aku suka sayur bayam. Itu tadi alinea yang ketiga. Selanjutnya alinea keempat. Sayur yang sehat haruslah terbebas dari pestisida pula. Jika sayur sudah terkena pestisida, sudah pastilah tidak sehat. Oleh karena itu, kita harus pandai memilih sayur. Ayo hidup sehat dengan memakan sayur setiap hari. Yang kedua, kamu telah mengetahui organ gerak dalam tubuh beserta fungsinya. Coba renungkan apa yang terjadi jika salah satu organ gerak dalam tubuhmu rusak atau tidak dapat bekerja sebagai mestinya. Renungkan jika apa yang bisa kamu lakukan
tanpa adanya organ gerak dalam tubuhmu. Lalu bagaimana caramu menjaga organ gerak dalam tubuhmu? Ya, misalnya tetap meneruskan hidup melihat banyak orang yang tidak memiliki anggota tubuh lengkap bisa sukses. Kemudian memanfaatkan organ lain sebagai sarana untuk menjadi sukses. Selanjutnya, merawat alat gerak dengan baik, tidak melakukan hal-hal bodoh yang melukai diri sendiri. Demikian tadi merupakan contoh renungannya. Kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, buatlah daftar aktivitas yang kamu lakukan di rumah. Tentukan aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Ya, ini contohnya. Berlari, menaiki tangga, mengangkat beban, mengayuh sepeda, melompat tali, dan lain-lain. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.